Ya, silakan masuk Bu. Apa yang dapat Bapak bantu? Kira-kira apa? Iya Bapak, mohon izin ini saya mau melakukan wawancara kaitannya dengan eksplorasi identifikasi masalah tentang peserta didik mengenai kasus rendahnya daya literasi dan numerasi pada anak-anak di zaman sekarang. Boleh? Mulai dari mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Madrasah yang ada di sekolah saya, yaitu Madrasah Aliyah Yubi Cianjur. Dengan beliau bernama Bapak Badrul Ulum SPD IMPD. Baik Bapak, kita mohon maaf Bapak sambil baca-baca ya. Ini karena memang ada pekerjaan, jadi nggak apa-apa kan wawancara sama sambil baca. Iya Bapak, silakan. Baik, ya. Begini Bapak, di era industri 4.0 yang sekarang ini mengenai tentang literasi dan numerasi para peserta didik itu di negara kita itu sesuai penelitian PISA itu Indonesia berada di peringkat 72 dari 75 negara, yang dimana ini sangat rendah sekali tuh ya. Nah, untuk kasus yang saya temukan di sekolah Madrasah Aliyah di Cianjur ini, ternyata tingkat literasi dan numerasi para peserta didik di sini itu memang cukup masih kurang gitu. Ya, masih rendah. Nah, menurut Bapak bagaimana mengenai budaya literasi dan numerasi yang ada di sekolah MIUT Cianjur ini, Bapak? Baiklah, Bapak coba untuk memberikan penjelasan ya tentang kesadaran siswa terkait dengan literasi numerasi. Seperti kita tahu bahwa literasi itu kan sebuah kemampuan seseorang dalam berbahasa dan berkomunikasi ya. Dimana seseorang itu tidak hanya memiliki kemampuan membaca dan menulis saja, tetapi lebih kepada dia itu harus mampu menyimak, berbicara serta menulis. Kemudian numerasi itu seingat Bapak ya adalah sebuah kemampuan untuk seseorang dalam mengaplikasikan konsep yang dia pelajari di sekolah. Yang dimaksud konsep itu adalah konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung, dan itu semua harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di siswa. Artinya bahwa anak bukan hanya sekedar diharapkan untuk bisa berbahasa, berkomunikasi, tapi sama itu juga anak harus mampu menyimak, membaca, juga menulis. Kemudian terkait dengan numerasinya, semua apa yang didapatkan tentang konsep bilangan di sekolah itu harus bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam hal ini adalah kita lebih kepada aplikatifnya saja. Kemudian tadi Ibu bertanya tentang bagaimana upaya atau bagaimana tentang literasi numerasi di sekolah kita. Seperti kita tahu bahwa literasi numerasi itu adalah kemampuan untuk menerjemahkan informasi di dalam literasi itu sendiri secara kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita. Artinya anak itu harus mampu minimal lah menghitung pelajaran, menghitung tentang uang gitu ya, sehingga dia tahu ketika dia harus belanja berapa, kembaliannya berapa. Nah kemudian untuk literasi numerasi MIUP ini memang saya sebelumnya pernah melakukan sebuah program tentang gerakan literasi sekolah yang kita kenal dengan GLS, tapi jujur saja belum jalan. Tapi untuk konsep ini kami akan mencoba berusaha bagaimana siswa kita lebih sadar lagi terhadap literasi, karena ini tujuannya sangat bagus sekali. Itu mungkin Bu ya. Baik Pak. Kemudian Pak, kan kalau siswa-siswi di MIUT Cianjur ini
pasti untuk bakat literasi numerasi itu pasti sudah ada sejak Iya. kecil. Cuman mungkin permasalahannya anak-anak ini belum memiliki kesadaran, belum terdorong untuk melakukan kegiatan literasi ini. Menurut Bapak, apakah ada cara khusus atau program khusus supaya siswa-siswi di sini itu memiliki kesadaran untuk membudayakan literasi dan numerasi? Ya sebetulnya kesadaran itu akan terlahir bagaimana ketertarikan anak terhadap sebuah lingkungan. Ya mungkin ketika anak belum mendapatkan kesadaran untuk membudayakan membaca, mungkin saja mereka tidak ada ketertarikan terhadap literatur yang terdapat di dalam perpustakaan. Oleh karena itu, dalam mendukung program GLS ini, kita akan mencoba di antaranya upaya kita akan meningkatkan koleksi buku sehingga minimal paling tidak ada ketertarikan dulu anak sesuai dengan kebutuhan anak, apalagi dengan era digital sekarang anak akan senantiasa lebih suka mendengar membaca dari yang terdapat di dalam handphone. Tapi kita akan kembalikan budaya MIUP bagaimana lebih mencintai literatur yang terdapat di perpustakaan sehingga terbiasa untuk membaca di perpustakaan. Ya mungkin salah satu caranya adalah dengan memperbanyak buku-buku di perpustakaan, memberikan slogan-slogan bahwa ya seperti kita tahu bahwa buku ini adalah guru yang tidak pernah menang. Di upaya kita dia akan mencoba salah satunya adalah bagaimana menciptakan budaya perpustakaan menjadi sebuah ketertarikan terhadap khususnya siswa dan termasuk guru juga. Jadi dengan demikian nanti secara perlahan ya tentunya kita sadar bahwa anak-anak sekarang itu banyak referensi lain yang dihasilkan dari handphone ya, sehingga sulit untuk kembali ke perpustakaan. Nah, itu yang kita kembangkan lagi. Ya baik Bapak. Tadi seperti yang Bapak katakan mengenai gerakan literasi sekolah yang mungkin memang belum maksimal dijalankan di sekolah ini. Mungkin kira-kira Bapak apakah untuk memaksimalkan kegiatan tersebut bisa dilakukan kerjasama dengan pihak terkait, dengan pihak luar seperti itu? Karena kita kan di Kabupaten Cianjur ini jujur saja belum terlalu banyak dengan perpustakaan daerah yang sehingga menarik minat baca anak untuk kembali kepada perpustakaan. Seperti di Cianjur kan kita punya Bapusda ya, perpustakaan daerah. Ya mungkin salah satu upaya kita itu menjadi upaya alternatif mungkin ya. Ketika lembaga kita dengan perpustakaan yang kita miliki seperti sekarang tidak diminati dengan anak, nanti kita akan kerjasama dengan pihak-pihak lain, dalam hal ini adalah perpustakaan daerah untuk memberikan paling tidak pemahaman apa pentingnya anak membaca di perpustakaan atau bagaimana caranya supaya anak lebih suka untuk membaca literasi yang terdapat di perpustakaan. Saya tahu nanti Pak Pusda memberikan buku-buku bacaan yang lebih menarik lagi. Baik Pak, itu untuk tadi gerakan literasi sekolah kita tentang kerjasama dengan pihak luar. Apakah di sekolah kita nanti akan dibentuk tim khusus gitu untuk literasi sekolah? Sepertinya bahwa pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan oleh sendiri, tapi paling tidak kita nantinya akan menyentuh pustakawan yang kita punya sesuai dengan latar-latar kedisiplinan keilmuannya. Karena jujur saja ya. Ketika kita harus mengembangkan sebuah literasi di sekolah, mungkin pihak pemerintah pun harus empati kepada kita, paling tidak memberikan layanan untuk memberikan pembelajaran atau katakan semacam diklat supaya pustakawannya itu sendiri lebih kompeten dibandingin. Ya kenapa tidak kalau misalkan sekarang pustakawan kita dengan bekal yang sangat minimal, bagaimana caranya dia akan berupaya merespon atau memotivasi anak supaya lebih cinta terhadap perpustakaan itu sendiri. Jadi tentunya bahwa ini mesti dilakukan secara kolektif, bukan hanya tanggung jawab pustakawan saja, tetapi semua guru yang ada di sini berupaya untuk mensukseskan tentang gerakan literasi sekolah. Nah, gitu
tadi tentang literasi sekolah kaitannya dengan buku penunjang yang ada di perpustakaan. Nah, Bapak, untuk sekarang kaitannya dengan teknologi informasi, kemajuan teknologi informasi yang saat ini sedang booming tentang literasi digital. Menurut pandangan Bapak, literasi digital itu seberapa besar pengaruhnya bagi anak-anak? Literasi digital ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan budaya baca anak-anak. Anak akan senantiasa lebih suka melihat, mendengar, menyimak literasi digital ketimbang kembali ke perpustakaan. Dan perlu kita akui secara jujur, literasi digital ini sangat membantu terhadap perkembangan kita secara umum, apalagi anak-anak, karena literasi digital ini terlahir pada zamannya ya. Sekarang itu anak-anak lebih suka baca di situ. Hanya kita juga harus membentengi apa yang terdapat di dalam digital, bagaimana upaya kita supaya anak-anak itu bukan hanya mengetahui literasi dari era digitalnya itu sendiri, tapi anak-anak juga harus bisa dikembalikan kepada sekolah agar dia mampu membaca, mampu menulis, mampu berbahasa secara komunikatif, sehingga pada akhirnya literasi digital merupakan bagian yang penting. Begitupun hanya perpustakaan menjadi sumber awal di mana anak harus menggali berdasarkan literasi yang benar. Kalau menurut Bapak, faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam program gerakan literasi sekolah tadi, kemudian juga untuk literasi digital tadi, faktor pendukung dan penghambat? Kalau faktor pendukungnya jujur saja, Makassar kita adalah Makassar yang baru berdiri 10 tahun ya. Artinya bahwa upaya kita dalam pemenuhan sarana prasarana termasuk daya dukung untuk bangsa siswa itu belum maksimal. Tetapi ya kita akan senantiasa berpegang kepada sebuah kaidah, la tudrikul wa la tudrikul. Ketika kita tidak bisa mengerjakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Artinya sekalipun perpustakaan kita masih dalam hal yang terbatas, tetapi kita harus memanfaatkan itu semua. Kemudian untuk literasi digital, memang pada saat ini sekolah kita atau madrasah kita belum mendukung terhadap itu. Tetapi dengan memanfaatkan kondisi yang ada, tentunya memanfaatkan dua sumber ini, baik literasi digital maupun di perpustakaan, ya kita harus memanfaatkan secara maksimal. Memang kendalanya atau penghambatnya kita masih terbatas di sarana prasarana pendukung seperti hanya perusahaan kita kan masih kecil loh. Mau saya nanti ketika mengharapkan sebuah gerakan ini tercapai secara maksimal, ini harus didukung dengan sarana yang cukup luas. Ada di situ taman baca siswa, kemudian ya yang paling penting adalah bagaimana menarik sebuah literatur atau buku-buku itu sehingga menjadi kebutuhan bagi anak. Baik Bapak, berarti Bapak suatu saat nanti ke depan nanti sekolah kita mudah-mudahan bisa memiliki taman baca siswa itu tadi ya Bapak ya. Ya, baik. Nah mungkin itu menjadi solusi dari salah satu solusi dari permasalahan yang saya angkat ini. Kemudian Bapak untuk mengurangi dampak negatif dari literasi digital tadi seperti apa Pak? Bapak tadi contohkan seperti TikTok, seperti Instagram, itu kan sebenarnya literasi digital menurut saya. Tapi di era sekarang ini kalau anak didik itu salah dalam pemanfaatannya, itu kan nanti akan berakibat fatal juga. Nah, menurut Bapak bagaimana cara kita sebagai guru untuk membentengi itu Pak? Tentunya bahwa mau tidak bisa dipungkiri bahwa munculnya atau hidup kita di dalam kemajuan era teknologi, dalamnya adalah era digital, ini sangat berdampak luas terhadap semua lini kehidupan termasuk siswa. Tadi kan TikTok, sebetulnya sih media tersebut bisa bermanfaat jika kita mampu memanfaatkannya. Kemudian ada Instagram dan lain sebagainya, dan tidak sedikit orang celaka atau orang bermasalah karena melakukan informasi digital yang
kurang memperhatikan etika dan lain sebagainya. Nah, upaya madrasah atau upaya kita sebagai pengelola madrasah dalam membentengi itu, pertama ya tentunya kita harus kerjasama dengan orang tua, karena siswa itu tidak hidup di sekolah saja. Kita akan senantiasa lakukan pengawasan atau muraqabah terhadap kegiatan anak, khawatir suatu ketika menggunakan informasi digital secara kebablasan. Ya paling tidak kita memberikan pemahaman terhadap siswa bagaimana kita memanfaatkan informasi secara bijak. Tentu itu yang kita akan lakukan, dan senantiasa kita akan selalu bekerjasama di semua lini kehidupan siswa, lebih-lebih terhadap orang tuanya, harus melakukan pengawasan di rumah, dan kita sebagai guru melakukan pengawasan di sekolah terhadap informasi yang masuk kepada anak itu sendiri. Kemudian Bapak, untuk tadi ada sebenarnya sudah tergambar gitu solusi dari permasalahan yang ada di atas. Tapi mungkin dari Bapak bisa buat suatu rangkuman gitu solusi yang akan dilakukan sekolah agar peserta didik kita itu melakukan budaya literasi ini tanpa paksaan. Ya. Seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa anak itu akan melakukan sebuah kegiatan manakala itu menarik bagi siswa. Nah, satu solusi yang akan ditawarkan oleh pihak sekolah, nanti kerjasama dengan perpustakaan, kami harus senantiasa mampu memperbanyak buku literasi sebagai literatur bagi siswa, diminati oleh siswa, sehingga menjadi tagihan bahwa perpustakaan karena banyak literasi yang menjadi kebutuhan siswa, pada akhirnya siswa akan kembali ke perpustakaan. Dalam ini bukan berarti meninggalkan literasi digital. Yang selanjutnya, kami akan mencoba untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana lingkungan tersebut menjadi nyaman bagi anak untuk betah terhadap perpustakaan, sehingga pada akhirnya ya paling tidak dia betah dulu aja di lingkungan itu. Kemudian dia akan mencari buku-buku sesuai dengan kebutuhannya, sehingga pada akhirnya menyampaikan kepada teman-temannya bahwa di sekolah kita, pustaka kita ya udah nyaman, banyak buku yang ini, dia akan lebih lagi. Kemudian mau tidak mau bahwa literasi digital ini menjadi pesaing bagi perpustakaan, dan merupakan tantangan bagaimana caranya perpustakaan bisa mengembalikan daya dukung, daya minat baca ini kepada, karena tadi kan di awal bahwa kita tahu minat baca kita ya, terusnya bahkan ini masuk kepada penyakit di Indonesia. Penyakit di Indonesia itu adalah salah satunya adalah minat baca semuanya berkurang gitu. Minat baca berkurang jadi penyakit Indonesia. Artinya orang Indonesia ini minat bacanya sangat lemah dibanding dengan negara-negara lain. Oleh karena itu yang kita bertekad berupaya sekuat tenaga, saya kerja sama nanti dengan perpustakaan untuk lebih menciptakan bagaimana perpustakaan menjadi rumah kedua selain sekolah, sehingga dia betah di situ. Mungkin itu juga sementara. Baik, Bapak. Terakhir Bapak, satu pesan untuk guru sebagai pendidik anak bangsa apa Bapak dalam kaitannya dengan literasi dan numerasi itu? Ya, literasi numerasi itu kan bukan hanya diperuntukkan untuk siswa saja. Tadi saya mengatakan bahwa siswa itu menjadi cerminan dari guru. Nah, supaya siswa mau daya minatnya tinggi terhadap budaya baca perpustakaan, di samping mengetahui dari digital, juga harus diberikan contoh keteladanan dari guru itu sendiri, mengajak kepada siswanya untuk membaca semua informasi yang terdapat di dalam perpustakaan. Artinya sehingga perpustakaan kita itu dijadikan literatur bagi siswa untuk berbudaya literasi terhadap apa yang terdapat di dalam perpustakaan sendiri. Begitu. Jadi saya inginkan, saya berpesan kepada semua guru, khususnya Andi Mayupi, atau bukan hanya guru saja, semua penanggung jawab pengembang akademisi ini agar senantiasa memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya literasi numerasi di samping, karena kita hidup di dalam era digital, di samping informasi digital ya. Karena ini juga penting juga ini, bahkan banyak manfaatnya.
Ya itu mungkin. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak atas informasi yang sudah Bapak berikan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan eksplorasi yang sedang Ya. saya lakukan. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, karena memang ini adalah kondisi objektif ya, kondisi objektif memang itu seperti sekarang, dan saya tidak akan menutupi karena tadi beberapa permasalahan penting, menghambat, pendukung dan lain sebagainya. Tapi walaupun bagaimana kita harus memanfaatkan kondisi yang ada. Jangan sampai begini karena perpustakaan kita belum representatif sehingga ditinggalkan. Karena ada sebuah pepatah atau peribahasa mengatakan tidak ada rotan apapun jadi. Literasi numerasi digital MIUP harus berkembang maksimal. Amin. Terima kasih. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Kepala Madrasah, Bapak Badrul SPDIMP. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.